Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bila memerlukan informasi atau ingin jadi anggota jemaat, silakan dapat menghubungi kantor gereja. Warta lisan yang pertama, Kebaktian Umum GKI Gatot Subroto hari ini Minggu 4 Januari 2026 dilayani oleh Pendeta Nadia Dewi Natalia. Kedua, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu R.E. Tati Rosyati usia 83 tahun pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 20.18 telah dimakamkan di pemakaman Kerkhof pada hari Sabtu 3 Januari 2026. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Persidangan Majelis Jemaat. Pada hari ini, Minggu 4 Januari 2026 pukul 11.30 akan diadakan persidangan majelis jemaat secara onsite di gereja. Bila ada saran atau usul dari jemaat, mohon untuk menyampaikannya secara tertulis sebelum waktu yang sudah disebutkan. Kebutuhan rumah pastori. GKI Gatot Subroto sedang mencari rumah pastori dengan syarat jarak kurang lebih 5 km dari gereja dan akses jalan mudah dilalui. Jemaat dapat memberikan informasi terkait hal ini kepada majelis jemaat atau tim pembangunan. Berikutnya, donasi untuk Sumatera. BPM-SW GKI SW Jabar mengajak kita untuk ikut serta dalam penggalangan dana membantu korban bencana banjir yang terjadi di Pulau Sumatera. Dana dapat disalurkan melalui rekening GKI Gatot Subroto dengan memberi keterangan dana bantuan Sumatera dan memberi kode angka 8 di akhir nominal donasi yang diberikan, atau dapat juga dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan. Yang keenam, Persekutuan Komisi Dewasa. Komisi Dewasa GKI Gatot Subroto mengajak Bapak Ibu untuk hadir di Persekutuan Komisi Dewasa atau Narwastu pada hari Sabtu 10 Januari 2026 pukul 18 di ruang remaja lantai 2 dengan tema Iman, Teman, dan Kebersamaan, dilayani oleh Pendeta Nadia Dewi Natalia. Demikian warta kami sampaikan. Kita akan memulai kebaktian hari ini. Terima kasih. Panggilan beribadah. Umat Tuhan, hari ini kita merayakan kehadiran Sang Terang yang membawa hidup dan sukacita. Dalam terangnya ada masa depan. Kemuliaannya terpancar ke seluruh bangsa dan menuntun langkah bersama. Dalam terangnya ada masa depan. Di tengah bimbang, ia memberi kepastian. Dalam terangnya ada masa depan. Marilah kita beribadah dengan semarak cahaya terang. Sama dengan kau pernah menyinar.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bila kita hidup dalam kegelapan, kita mudah tersandung dan kehilangan arah. Kita membutuhkan terang untuk menghalau kegelapan dan melihat dengan jelas. Di tengah kegelapan dunia, Ia telah menghadirkan terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Terang ini tak akan pernah padam. Ia akan terus bersinar dan menuntun pada kehidupan yang sejati. Sudahkah kita mengandalkan Sang Terang? Marilah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Sang Terang, kami mengakui kelemahan, terkadang memilih berjalan dalam kegelapan, mengandalkan kekuatan sendiri, membiarkan kekhawatiran, kesombongan, dan dosa menutupi cahaya kasih-Mu. Lupa bahwa tanpa Engkau, kami tak sanggup menapaki jalan yang benar. Ampuni dan kasihanilah kami, bimbinglah kami berjalan dalam terang cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Amin. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Tak kuabaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak dambaan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di sorga tenang. Anugerah Tuhan senantiasa menyinari kehidupan kita, sehingga kegelapan dosa dihalaunya. Firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 8 menyatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang selalu memberikan hal-hal baru dan indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Menjalani hari-hari ke depan, kami menyadari begitu banyak tantangan yang akan terjadi. Maka dari itu Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan hari ini akan terus menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat terus melangkah di tahun yang baru ini. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu terus membimbing kami dan menyertai kami agar kami dimampukan untuk memahami setiap firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya untuk memperkuat jalan hidup kami ya Bapa, mengikuti Engkau. Bersabdalah kepada kami sebab kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia pasalnya yang ke-31 dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 31 dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dimulai dari ayatnya yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umat-Mu sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi, mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak dara akan bersukaria menari-nari, bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira, lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan sama-sama bermazmur dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-20. Bahkan indah
Bacaan kedua menurut Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan. Kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun, semua orang yang menerimanya diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya,
yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, teks, siapa yang merindukan masa depan penuh harapan? Ada yang merindukan masa depan yang penuh harapan? Hanya Kalina? Semuanya ya. Pasti semuanya termasuk saya pun rindu masa depan yang penuh harapan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita dapat meraih masa depan yang benar-benar penuh harapan? Yang benar-benar penuh harapan. Bagaimana cara kita meraihnya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yang betul-betul. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mau menyatakan satu kebenaran penting. Masa depan hanya dapat diraih bersama dengan Sang Terang, yaitu Allah yang datang menghampiri umatnya dan menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Yang benar-benar penuh harapan hanya dapat diperoleh dalam Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu, kebenaran ini memang harus dipahami betul-betul oleh setiap kita. Tapi gak mudah. Karena bersama dengan Tuhan berarti kita harus aktif. Aktif mengikut Tuhan, melakukan usaha, berpikir dan bertindak. Tidak hanya menanti dan meminta, tapi juga bergerak. Ada seorang komposer, Bapak Ibu, yang menuliskan lagu begini. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Komposer ini bernama William Orcutt. Dia menuliskan dengan terinspirasi dari sebuah lagu berbahasa Inggris yang judulnya Follow On. Dia merasakan bagaimana dalam kehidupan ke depan, hidup itu harus selaras dengan teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan menggambarkan perjalanan iman yang penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memimpin langkah-langkahnya. Langkahnya kemana sih? Kalau menurut William, langkahnya itu ada di lembah berbunga dan berair sejuk. Lalu yang bait kedua Bapak Ibu, langkahnya di lembah gelap, di badai yang menderu. Langkah yang ketiga ada di lembah dan bukit yang perlu kutempuh. Langkah ke depan, ada yang berbunga, ada yang penuh badai, ada yang gelap, bahkan bukit, lembah akan ditempuh. Dia meyakini bahwa perjalanan hidup sebagai umat yang percaya akan melewati berbagai macam dan itu harus siap. Ketika ia mau punya masa depan yang baik.
masa depan yang penuh harapan. Semua jalan itu harus dilewati, nggak boleh tidak dilewati. Dengan komitmen setia, William menyatakan bahwa saya mau ikut 3 kali tuh. Ikut, bukan hanya sekali dia mau mengikut, tapi berkali-kali mau ikut Tuhan. Kemanapun Tuhan yang menuntun, kemanapun juga Tuhan yang membimbing, dia mau ikut, dia mau mendengarkan. Disitulah ketika jalan berbunga ditempuh, berasa air sejuk gitu ya. Ketika lembah gelap di badai menderu, dia gak takut bahaya apapun, karena ada Tuhan. Lalu di tengah jalan lembah yang harus dia lalui dan bukit yang terjal ia harus lakukan, Tuhan membimbing pada jalannya yang benar. Maka dari itu Bapak Ibu udah memasuki 2026 ini, kita diajak. Kita perjalanan kita nih banyak. Ada lembah berbunganya, ada lembah gelapnya, ada lembah gak tahu berapa lembah itu dan berapa bukit yang harus dilalui. Tapi mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan membimbing kita. Lalu tujuan akhirnya Bapak Ibu dari lagu ini adalah di rumah Allah yang baka. Mau ikut Tuhan sampai ke rumah Allah yang baka dengan pimpinan kasih Tuhan tentunya. Itu pun kerinduan kita mungkin. Sampai ke rumah Tuhan, ikut Tuhan. Siapa yang akan kita ikuti? Siapa yang akan kita pegang dalam perjalanan hidup ini? Melalui pembacaan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan menciptakan dan menebus. Allah mau menyatukan setiap ciptaannya yang saat ini sudah mulai renggang. Tuhan mau memulihkan. Dan Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita. Tapi apa? Sayangnya kata Yohanes apa? Ciptaannya tidak mengenalnya. Kita ciptaannya tidak mengenal Dia yang hadir. Firman yang sudah menjadi manusia, yang hadir bersama-sama dengan kita. Karena apa? Dosa yang membuat kita tidak mengenalnya. Karena kekerasan hati kita, sehingga kita tidak dapat melihat Dia sebagai Sang Juru Selamat kita. Yohanes kembali mengingatkan kita bahwa ketika saat ini kita mendapatkan firman itu, sudah bersama-sama dengan kita saat ini sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai keluarga. Maka dari itu, kita harus terus mengenalnya. Allah hadir untuk memulihkan kita manusia. Memulihkan ini bukan semata-mata karena keinginan kita nih. Bukan karena Tuhan pulihkan saya, enggak. Tapi Tuhan dulu yang berinisiatif untuk memulihkan kita. Tuhan yang berinisiatif untuk datang ke dunia. Karena melihat kita nih, sehingga kita mau dilayakan untuk bersama di akhir tadi rumah Allah yang baka itu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Allah yang merangkul setiap manusia, dan kita juga diajak untuk menyatakan tindakan kita. Apa yang mau kita lakukan agar tadi harapan itu benar-benar dapat terjadi. Yang pertama tadi ikut Tuhan. Yang kedua mari kita lihat Yeremia. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14, di mana ini adalah sisa-sisa Israel yang sudah terpecah belah kemana-mana. Banyak yang terpisah, banyak yang terluka, banyak yang terhilang, banyak yang campur aduk deh orang-orang di sana. Tapi satu janji Tuhan, mereka akan dipersatukan kembali. Mereka akan dipersatukan kembali, akan dipulihkan dari keadaan yang penuh ratap menjadi sorak-sorai tadi dikatakan. Dari kekurangan dan kesakitan diubah menjadi sukacita dan kesejahteraan. Itu yang dijanjikan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Tapi apa? Yang mau dekat lagi sama Tuhan, yang mau dipersatukan, yang akan mendapatkan sukacita dan kesejahteraan itu bagi setiap orang yang mau dipersatukan. Kalau yang gak mau ya gak dapat. Buat yang mau-mau aja gitu ya. Bagi setiap yang mau datang sama Tuhan, yang mau ikut kembali Tuhan. Pemazmur juga mengatakan kalau kita sudah dipersatukan sama Tuhan,
bermazmurlah, bernyanyilah, terus memuji Tuhanlah. Dipelihara berarti kehidupannya. Bukan cuma ikutnya makin kecil. Tapi terus dipelihara. Komitmen untuk ikut Tuhan dipelihara. Dengan cara terus memuji Tuhan. Dengan terus mendekatkan diri pada Tuhan. Di tahun 2026 ini 4 hari Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah sabar? Sudah menjadi orang yang lebih sabar? Kira-kira 4 hari ini Bapak Ibu sudah sabar betul belum? Sabar menghadapi keluarga kita, anak-anak, suami, istri, teman-teman. Sudahkah kita sabar? Sabar dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Karena kalau kita nggak sabar, muncul banyak hal yang negatif gitu ya. Marahnya iya, bencinya iya, jengkelnya iya. Kita mau belajar sabar di tahun ini. Sabar menghadapi segala sesuatu, apalagi yang punya anak kecil yang sekolah, yang masih sekolah. Tanggal 5 sudah masuk. Tambah gak kesabarannya? Tambah bangun pagi nih, bangunin pagi, waduh ribet lagi. Yang kerja mulai lagi bekerja dengan rutinitas yang ada. Sabar lagi menghadapi situasi, kondisi kantor, usaha dan lain sebagainya. Teman-teman kerja kita dan lain sebagainya. Hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita untuk sabar. Sabar untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Kalau kita gak sabar, kita jauh dari Tuhan. Gak ada rasa syukur, gak ada rasa terima kasih. Yang kedua Bapak Ibu, tadi yang pertama sabar, yang kedua setia. Setia pada panggilan kita, bersekutu, berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan juga melakukannya. Dekat sama Tuhan agar kita menjadi orang pilihannya yang dapat dilayakan dan ikut dalam pekerjaan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita sudah mau ikut, kita sudah mau sabar, kita mau setia, maka yang harus dilakukan adalah jalan maju. Bergeraklah maju, jangan mundur lagi. Nggak boleh mundur lagi ke tahun yang lalu. Majulah ke depan. Sebab ada sesuatu yang baik menanti di depan tuh. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak mau maju, hanya berhenti di sini satu langkah, udah nggak enak. Nggak dapet tuh, karena yang baik itu nggak tahu di langkah berapa, di perjalanan yang di mana, di lembah yang mana hal baik itu ada. Tapi saya meyakini bahwa dalam setiap langkah ada hal-hal baik yang dapat kita terima. Bagi setiap yang mau maju, yang mau melangkah. Kalau yang gak mau melangkah, dapat hal baik yang enggak. Bagi setiap kita yang mau melangkah demi langkah untuk maju ke depan, tidak mundur lagi. Tidak belok ke kanan atau ke kiri dengan putar arah gitu ya. Tapi terus maju ke depan. Karena apa? Kita mau menghadapi tantangan. Tantangan yang banyak, tantangan yang gak tahu besar kecilnya apa. Tapi dengan keyakinan saya sudah ikut Tuhan, saya coba bersabar, saya tetap setia, maka langkah demi langkah itu akan kita lalui bersama-sama. Berhasil? Nah gak tahu. Nanti kita lihat nih akhir Desember nanti 2026. Langkah kita bersama-sama lagi enggak? Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bagi setiap kita yang mau maju, maka Allah pun akan menyatukan kita. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus, dan Ia akan membawa semua yang ada yang mau maju kembali kepada Kristus. Maka dari itu mari kita siapkan ruang hati kita, agar sang terang itu yang sudah bersama-sama dengan kita, sang terang itu yang sudah berjalan bersama kita, terus hadir menerangi kita. Atau bahkan jangan hati aja, semuanya dibuka. Pikiran pun dibuka. Semua ruang dalam hidup kita ini kita buka bagi Tuhan. Supaya Tuhan yang menggerakkan kita untuk terus maju, gak mundur lagi. Maka dari itu Bapak Ibu, Allah pun mau hadir bagi kita. Nah, ketika kita melihat hal ini, masa depannya akan kita raih adalah harapan, maka jangan terus harapan, baik-baik.
Itu yang dicapai, kalau nggak baik, wah kecewa. Maka dari itu jadikan itu bonus. Bonus dari apa yang kita lakukan. Bonus dari ketulusan yang mau kita lakukan. Kalau kita terpaksa sebagai kewajiban, sebagai rutinitas, nggak ada hatinya. Nggak ada maknanya. Kayak lagu tadi tuh, apa maknanya bagi kita? Segala sesuatu yang sudah kita dengar, sejarahnya Yesus. Apa maknanya bagi kita? Kan hanya kita menganggap itu sebagai kewajiban kita sebagai orang Kristen. Hanya sebatas rutinitas saja. Hanya paksaan karena mama papa saya Kristen, saya harus melakukan ini, saya harus ke gereja dan sebagainya. Maka ya itu, tidak ada. Maka dari itu untuk mendapatkan harapan yang betul-betul, mari kita juga harus tulus ikhlas melakukannya. Allah hadir dan akan mengubah setiap hidup kita. Ada 4 hal Bapak Ibu ketika kelahiran Yesus dalam hidup kita, dia akan menghidupkan harapan bagi jiwa yang gelap. Kelahirannya menghidupkan pemeliharaan dan pelindungan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Lalu yang ketiga, menghidupkan identitas dan tujuan kita sebagai anak-anak pilihannya. Yang keempat, kelahirannya menghidupkan terang dan kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya. Menghidupkan harapan bagi jiwa yang gelap. Mungkin saat ini kita belum terang-terang banget nih. Memasuki 2026, 4 hari masih sama nih, masih membawa hal-hal 2025. Nah, mari kita hadirkan Tuhan, maka lama-lama gelap itu akan berubah menjadi terang. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika Yesus hadir menghidupkan, memelihara, melindungi bagi setiap kita yang butuh pertolongan. Setiap kita masih butuh pertolongan Tuhan gak Bapak Ibu? Bapak Ibu merasa hidupnya masih perlu ditolong gak? Pasti. Saya yakin dan percaya setiap kita masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Hebat banget bagi mereka yang gak butuh pertolongan. Sudah punya segalanya berarti. Nah, tapi hari ini kita menyadari bahwa setiap orang yang bisa pintar sekalipun tetap butuh pertolongan Tuhan. Lalu yang ketiga, tadi menghidupkan identitas. Identitas kita ada apa? Umat pilihan Allah, kata Efesus tadi. Sebagai umat yang dipilih. Dan juga menghidupkan apa? Tujuan. Tujuan kita apa sih? Tujuan kita adalah memberikan terang itu kepada yang lain. Menghadirkan pengharapan juga bagi yang lain. Lalu yang keempat, menghidupkan terang dan kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya. Kita percaya semua Bapak Ibu. Ada yang dari kecil, ada yang baru mulai. Tapi kita mau mengingatkan kembali, karena menjalani hari-hari ke depan di lembah apapun itu pasti akan goyah. Mungkin kita nggak kuat. Maka dari itu kembali menghidupkan bagi setiap kita yang percaya. Kita udah percaya, harus dihidupkan, diingatkan kembali. Maka dari itu saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk bernyanyi gitu ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Untuk apa? Diingatkan kembali. Mengingat kembali, saya udah percaya tapi butuh pengingat agar saya mau mengikut Tuhan. Bapak Ibu, dengan keteguhan hati semakin yakin dong mau ikut Tuhan. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut
yakin Bapak Ibu. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Ya Bapak Ibu, kita harus dengan yakin menyanyikan lagu ini, jangan setengah-setengah hati gitu ya. Kita mau yakin bahwa Tuhan selalu hadir di setiap perjalanan hidup kita ketika kita mau betul-betul ikut. Masa depan tidak ditentukan oleh masa lalu, keadaan atau kemampuan kita. Tapi masa depan ditentukan oleh siapa yang kita ikuti di depan kita. Lembah apapun, lembah gelap bisa jadi lembah terang. Lembah berbunga teruslah menjadikan itu lembah berbunga, jangan biarkan ia redup menjadi lembah yang penuh sampah. Mari kita terus berjalan, jangan takut sebab Tuhan terus menyertai kita. Kristus telah hadir bagi setiap kita, bukan hanya sebagai ritual tahunan, tapi itu betul-betul nyata. Dia hadir menemani kita, kita diajak untuk merendahkan hati kita, untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Terang hidup itu, agar agar masa depan yang benar-benar penuh harapan terjadi dalam hidup kita. Terimalah terang itu, kasihnya, cintanya, dan pelukannya untuk melangkah di hari depan dengan yakin ikut Tuhan sampai rumah Tuhan yang baka. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari dalam mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan ketika kami mau menerima kasih Tuhan dan meraih setiap masa depan yang penuh harap, kami harus ikut Tuhan. Harus memberikan diri dengan sabar dan setia dengan jalan-jalan yang sudah Tuhan rencanakan bagi kami. Banyak lembah berbunga, banyak lembah yang gelap, tapi kami tidak akan takut Tuhan, karena Engkau terus beserta dengan kami. Tuhan yang akan menguatkan kami, Tuhan yang akan menolong kami, sebab kami selalu butuh pertolongan Tuhan untuk menghadapi tantangan di depan kami. Tuhan, kami sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, kami mau saling mengingatkan, kami juga mau saling mengajak satu dengan yang lainnya untuk selalu ingat dan ikut Tuhan, sehingga tidak ada yang tertinggal Tuhan dalam kegelapan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan terus mau hadir dan menyatakan terang itu dalam hidup kami. Kami juga teringat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami mau berdoa untuk Bapak Charles, kami mau berdoa untuk Ibu Nur Hayati, kami mau berdoa untuk Bapak Kuryanlin, kami mau berdoa untuk Ibu Susan, kami mau berdoa untuk Ibu Siani, dan untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulihkan dan menguatkan, Tuhan yang kembalikan kondisi fisik mereka, Tuhan juga yang berikan kesabaran dan kesetiaan dalam menjalani pengobatan. Dan kiranya juga Tuhan berkatilah
keluarga mereka yang senantiasa merawat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menghadirkan mereka untuk menolong saudara-saudara kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga almarhumah Ibu R.E. Tati yang saat ini juga berduka Tuhan. Kiranya Tuhan yang menopang kehidupan keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang selalu hadir menghibur dan menguatkan mereka sehingga mereka boleh berjalan kembali, berkarya kembali, melanjutkan kehidupan mereka dengan baik Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan terus bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka. Kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang besok akan memulai kembali pembelajaran mereka di sekolah. Kiranya Tuhan juga yang menolong anak-anak kami untuk mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan pikiran dan hati mereka untuk menerima banyak hal dengan penuh sukacita. Kiranya juga Tuhan berkati anak-anak kami agar mereka boleh menjadi berkat, menjadi terang. Kau juga berkati setiap kami yang saat ini sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, yang sedang berusaha, membuka usaha, dan juga sedang merintis usaha. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, keteguhan, dan semangat untuk terus melakukan dengan sepenuh hati, karena ada Tuhan yang akan terus menyertai setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan juga menolong setiap kami, agar kami sebagai umat-Mu yang percaya, melalui jemaat GKI Gatot Subroto, kami juga boleh bersama-sama merangkul masyarakat sekitar kami boleh menjadikan mereka sahabat kami, berjalan bersama-sama Tuhan, dalam setiap kegiatan dan program yang akan kami lakukan ke depan. Tuhan yang juga kiranya memberkati bangsa dan negara kami, terutama saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang hibur, Tuhan kuatkan mereka untuk memulai kehidupan mereka, membersihkan segala sesuatu, memulihkan keadaan fisik dan mental mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan terus bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga merindukan kedamaian dunia Tuhan. Perang masih terjadi, perselisihan masih ada. Tuhan tolong, bukakan setiap hati, lunakkan setiap hati dan pikiran, agar perang tidak lagi berlanjut. Tuhan yang kiranya menolong mereka, Tuhan yang menolong setiap korban bencana perangan ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, damai sejahtera-Mu ada bersama-sama kami. Tuhan juga berkati para pemimpin negara kami agar mereka boleh memimpin dengan bijak. Perkataan dan tindakan mereka pun seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah mengungkapkan syukur atas anugerah-Nya yang sempurna, sebab semua berasal dari Dia dan untuk kemuliaan-Nya. Seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-17a, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, turun dari Bapa segala terang. Di relung hati
Mari kita berdoa. Ya Kristus yang terang, Engkaulah harta yang terbesar yang kami miliki di dunia. Kami mensyukuri berkat yang senantiasa Kau limpahkan. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai wujud syukur atas pemeliharaan-Mu. Jadikan kami saluran kasih Tuhan yang membawa terang dan pengharapan bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Kristus. Amin. Dunia kita tak baik-baik saja. Semesta mengerang di dalam dia. Kebenaran terbungkam, keadilan terbeli, pementingan diri makin menjadi. Apa yang bisa kita lakukan?
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih setia Allah Bapa menuntun setiap langkahmu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Sang Terang menghadirkan pengharapan dalam kehidupanmu. Penyertaan Roh Kudus memampukanmu untuk memancarkan cahayanya dimanapun engkau berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.